Direktur Grid Institute Syahganda Nenggolan menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang melontarkan istilah serakahnomics untuk mengkritik kelompok tertentu yang dinilai serakah dan terus-menerus mengeruk kekayaan negara. Menurut Syahganda, istilah tersebut dapat menggambarkan perilaku politik dinasti yang menurutnya tercermin dalam keluarga Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kalau bicara soal serakah nomik, maka keluarga serakah itu adalah Jokowi, ujar Syahganda saat menjadi narasumber di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada hari Selasa 22 Juli 2025. Apakah istilah serakah nomik Prabowo bisa dibaca sebagai kritik terselubung kepada Jokowi? Benarkah konsolidasi kekuasaan keluarga Jokowi mencerminkan praktik politik dinasti, dan apakah politik dinasti masih bisa dibenarkan dalam sistem demokrasi modern saat ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istilah yang bisa jadi baru kalau di ekonomi terakhir terhadap konser yang tidak jadi ke sini, Taylor Swift Nomic. Nah, ini kali ini serakah Nomic. Menurut Anda, apakah kritik Prabowo soal serakah Nomic ini juga mengarah ke Presiden ke-7 Joko Widodo? Nah, ini menarik ya, banyak istilah ya. Kalau dulu ini kan biasanya dikaitkan dengan kebijakan ekonomi ya, ada Jokowinomics ya, atau Prabowonomics dan sebagainya. Nah, kali ini dengan kemunculan istilah serakanomik yang diucapkan oleh Presiden Prabowo dalam forum PSI ini bisa dibaca sebagai sebuah sindiran ya terhadap praktik penguasaan sumber daya ekonomi oleh elit tertentu secara rakus dan sistemis. Nah, jika ini dimaknai sebagai kritik terhadap konsolidasi kekuasaan yang tidak adil, maka pernyataan ini secara tidak langsung juga menyentuh landscape kekuasaan di era Presiden Jokowi. Ya, terutama jika kita melihat dari menguatnya peran politik keluarga presiden dalam struktur politik nasional. Nah, ada sebuah catatan penting tentu bagi kita bahwa Presiden Prabowo ini kan menyampaikannya di forum PSI ya, yang kita juga sudah mengetahui bahwa PSI yang terpilih sebagai ketua umum adalah Kaisang, yang justru juga menjadi bagian dari konsolidasi politik keluarga Jokowi, dan juga ini menimbulkan ambiguitas gitu loh ya. Apakah kritik ini sungguh-sungguh diarahkan pada praktik di lingkar kekuasaan Pak Jokowi, atau lebih sebagai sebuah sinyal simbolik bahwa ia ingin menciptakan narasi politik baru yang lebih populis dan berjarak dari citra oligarki yang serakah. Dan kita pun juga mengetahui bagaimana secara konsolidasi kekuasaan di keluarga Pak Jokowi ini kan secara simultan ya, dimulai dari Mas Gibran, Mas Bobi, dan juga Mas Kaisang tentunya. Nah, ini yang juga kita bisa membaca sebagai bentuk baru dari politik dinasti yang difasilitasi oleh legitimasi elektoral dan kelemahan institusional. Dan ini bukan sekedar soal anak-anak yang aktif berpolitik ya, tapi menyangkut akumulasi kekuasaan secara sistemik yang dapat menciptakan ketimpangan akses bagi warga negara lain untuk turut serta andil dalam politik. Nah, bila Serakanomics ini adalah sebuah penggambaran atau metafora untuk kerakusan dalam menguasai sumber daya negara, maka konsolidasi politik semacam ini rentan untuk disalahartikan sebagai bagian dari proyek politik yang memprioritas keluarga dan jaringan kekuasaan tertentu, bukan kepentingan publik secara luas. Dan ini tentu sangat berbahaya. Yang tadi Anda paparkan, kenapa politik dinasti era Jokowi ini lebih disorot, Bung? Padahal mantan presiden sebelumnya juga hampir demikian. Kita juga bisa mengetahui anak mantan presiden pun ada yang jadi menteri, ada yang jadi ketua dewan, dan lain sebagainya, Bung. Ya, memang ini ya, masa itu kan senantiasa berubah, dan ini perbedaan utamanya itu ada pada timing dan simultanitas gitu ya. Nah, contoh Pak SBY itu mengorbitkan Mas Ibas dan Mas AHY itu setelah tak lagi menjabat sebagai presiden gitu ya. Nah, begitu pula Bu Mega yang memperjuangkan Puan sebagai bagian dari proses kaderisasi di partai setelah beliau juga tidak lagi memegang jabatan eksekutif negara. Nah, sementara ini kalau di era Pak Jokowi ini kan menunjukkan kecenderungan
konsolidasi kekuasaan ini secara simultan dan dalam masa aktif kekuasaan, serta melibatkan perangkat-perangkat negara, ya misal yang terakhir misal Mahkamah Konstitusi yang juga menimbulkan kesan politisasi lembaga. Dan inilah mengapa sorotan terhadap Presiden Jokowi itu jauh lebih tajam gitu lah ya. Karena apa? Berpotensinya menciptakan presiden buruk dalam ya politik ya, demokrasi yang liberal ini ya. Dan juga prinsip-prinsip pada meritokrasi yang artinya siapa yang sebetulnya memiliki kemampuan, kelayakan itu kan sebenarnya yang harusnya menduduki jabatan. Namun tidak demikian. Dan ini semuanya ditabrak begitu aja. Dan publik pun juga ditambah dengan publik yang memiliki kecerdasan dan kepekaan dalam menggali sumber informasi ya. Apalagi netizen-netizen itu seperti detektif ya, yang mengulik semua rencana-rencana yang sudah tersusun ya maupun apa yang jejak-jejak digital yang sudah dikerjakan. Seperti itu. Bahkan sampai Fufu Fafa pun dibredel, dikuliti habis gitu ya Bung, walaupun ya kita ketahui bersama progresnya hingga saat ini ditelan bumi Bung. Dan menurut Anda apakah ini juga sinyal bahwa Prabowo sedang menciptakan jarak politik dari patron Jokowi serta juga kelompok oligarki di sekelilingnya Bung? Jadi kalau kita mencermati ya Pak Prabowo ini kan memainkan politik ya dengan dua muka yang cerdik gitu ya. Nah di satu sisi beliau menyampaikan kritik terhadap mazhab serakah nomik ini sebagai bentuk positioning politik, ingin tampil seolah-olah pro kepada rakyat dan anti oligarki. Nah, di sisi lain, beliau juga tetap berada dalam orbit kekuasaan dan jaringan oligarkis yang menopang pencalonnya dalam Pilpres 2024 kemarin. Nah, termasuk dukungan dari kelompok bisnis besar dan kekuatan politik status quo. Nah, fakta bahwa kritik tersebut disampaikan di forum PSI yang merupakan juga partai keluarga Pak Jokowi ini menunjukkan bahwa Prabowo ini bukan sepenuhnya menjauh dari lingkaran kekuasaan lama, melainkan mencoba mengatur ulang relasi kuasa, mencari jarak simbolik tanpa benar-benar memutus ikatan politik. Jadi semua itu saling sebetulnya saling bermain gitu ya dan saling tahu sama tahu ya dalam ini kan siapa menjadi siapa dan siapa mendapat apa kan begitu. Dan sekali lagi di dalam sistem politik demokrasi itu sangat sulit ya untuk memisahkan diri dari oligarki ataupun juga politik kepentingan gitu loh. Wong kepentingan mereka itu kan berkuasa dan sekali lagi kalaupun berkuasa nanti kan bisa diatur ulang ya. Oh ini jatahnya ini ya nanti tahun depan tahun pemilihan berikutnya jatah ini dan sebagainya itu bisa terjadi. Nah, sekali lagi rakyatlah yang menjadi korban dari praktek-praktek politik demokrasi yang jahat ini. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch 2023 menyebut lebih dari 100 kepala negara di Indonesia berasal dari dinasti politik. Menurut Anda, apakah kekuasaan oligarki dan politik dinasti adalah keniscayaan dalam sistem kapitalisme saat ini? Juga kita ketahui bersama 30 Muamene pun bisa ikut merangkap jabatan gitu ya, Bu? Iya, inilah menariknya ya. Jadi kalau dulu kita mungkin berpikir terkait dengan politik demokrasi itu hanya pemilihan calon, memilih si A, si B. Tapi pada faktanya kalau kita kaji lebih dalam ya, praktik demokrasi itu kan sebetulnya berasal dari sistem kapitalisme ya. Jadi kapitalisme itu identik dengan model ekonomi, adapun sistem politiknya adalah dengan demokrasi. Nah, di dalam sistem kapitalisme yang semua itu serba bebas tidak terkontrol ya baik oleh lembaga ataupun supremasi hukum ya oligarki dan politik dinasti itu memang berpotensi menjadi sebuah keniscayaan gitu loh ya apalagi modal berpolitik ya juga sangat besar. Nah, kapitalisme yang berjalan tanpa regulasi yang kuat membuka ruang bagi akumulasi kekayaan dan kekuasaan itu di tangan segelintir elit yang kemudian berusaha mengamankan posisi mereka lewat jalur politik. Nah, tadi yang dilaporkan oleh ICW ya itu juga betul ya. Dan itu menegaskan kembali bahwa demokrasi itu berbiaya mahal ya. Ideologinya pun mudah luntur. Nah, kan gitu ya. Dan ini juga termasuk apa? Ya politik di Indonesia itu dibajak oleh kekuatan modal dan patronase gitu. Tanpa adanya sebuah perubahan ya ataupun yang lain khususnya secara sistemik ya Indonesia masih akan tetap saja itu ya. Jadi apakah nanti ada politik dinasti ya politik temurun oligarki
oligarki dan sebagainya itu akan menjadi seiring berkelindan. Nah, karenanya apa yang patut kita juga sampaikan bahwa ini relevan sekali ini ya. Kalaupun serakonomik ini tidak hanya sebagai sebuah gimmick ya, tapi ini adalah mencerminkan sebuah dinamika ya, tarik menarik antara populisme ya, simbol populisme dan realitas oligarki ini juga publik juga perlu mencermati membaca pesan politik semacam ini. Apakah memang ini sebagai sebuah eh, kritik yang jujur atau hanya strategi untuk reposisi ya menjelang konsolidasi kekuasaan baru yang jelas ya sekali lagi inilah fakta demokrasi yang dipenuhi dengan kerakusan, demokrasi yang dipenuhi dengan kefanaan dan juga demokrasi yang memang menjauhkan penguasa dengan rakyatnya ya. Alih-alih penguasa itu ingin mensejahterakan rakyat tapi dengan alasan ya. Misal nanti berobat akan gratis tapi kalau ada dananya. Nah, sementara eh, bagi bagi apa kalangan tertentu juga ini sangat sangat sulit kan begitu apalagi rakyat. Seperti itu. Baik, jazakallah Bung Hanif untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Memang serakah nomik pada sistem yang ada saat ini melegalkan itu semua gitu ya Bung. Bahkan di saat sekarang ada yang suaminya menjadi menteri, bahkan istrinya pun menjadi wakil kepala daerah. Jazakallah sekali lagi Bung Hanif untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Hilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suharnadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.